Lalu di sini dengar firman Tuhan, dia mendengar saudara-saudara menyanyi memuji Tuhan, lalu dia terima Injil dan dia bertobat, mengaku dia akan berdosa dan menerima jawaban dari firman Tuhan. Dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia menjadi orang Kristen. Nah, kita yang sudah menyebut diri kita sebagai orang Kristen, maka kita harus juga turut bersuka cita. Dan inilah yang salah satu tanda daripada orang Kristen adalah selalu senang kalau melihat orang berdosa bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Apalagi kalau kita yang bawa orang berdosa datang mengenal kepada Yesus. Nah, itu bukan saudara lihat saja, saudara alami sendiri betapa orang ini senangnya waktu dia bertobat, dia berubah, lalu dia dapat berkata, Yesus jalan dalam hidupku. Waktu dia masuk dengan banyak sekali pertanyaan dalam pikiran, dalam hati, bingung, tidak tahu apa yang dia buat. Tetapi di dalam kebaktian, dia mendengar firman Tuhan. Dia yang capek, dia yang bertanggungan berat sudah karena beban-beban kehidupan ini yang memberatkan dia. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, misalnya Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang pernah capek, bertanggungan berat, banyak beban yang dia pikul, beban keuangan, beban ekonomi, beban masalah-masalah rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan berikan keselamatan kepadanya, dia bersuka cita, maka kita pun lebih lagi akan bersuka cita. Haleluya. Apalagi kalau saudara bertindak seperti gembala yang kehilangan seekor anak domba, lalu saudara lihat, wah saya punya 100 domba biasanya, kok sekarang kurang 1. Lalu saudara pergi mencari 1 orang yang masih terhilang, lalu saudara bisa bawa dia kepada Yesus, dia diselamatkan. Yang paling bersuka cita adalah saudara melihat orang yang baru pertama masuk ke jalan bertobat menerima Yesus. Bukan saudara yang bawa dia, bukan saudara yang mencari dia, tapi berkali Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya, lalu datang ke gereja. Dan saudara, ini zaman dulu sudah ada Oscar dulu. Seringkali terjadi pada waktu itu. Nah, gereja belum gereja seperti sekarang beton, sudah gereja bagus-bagus, gereja yang rewat yang dari bambu, dari kayu, dari daun itu sangat sederhana. Tapi seringkali orang lewat di jalan, paduan suara penyanyi, tertariklah orang itu mendengar paduan suara penyanyi, datang ke gereja. Tidak ada yang ajar mereka ke gereja, tidak ada yang secara jasmaniah dia lihat ada orang yang dorong dia, ayo kamu ke gereja. Tetapi tiba-tiba hanya lewat tempat ibadah, dengar paduan suara penyanyi, dengar jemaat menyanyi, mereka tertarik masuk ke gereja, lalu menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita akan harus terus bersuka cita melihat orang yang tidak kenal Yesus menjadi kenal Yesus, hanya dia masuk dalam kebaktian. Haleluya. Sekali itu saya katakan, apalagi kalau kita yang bawa dia kepada Tuhan Yesus, maka sukacita lebih banyak lagi daripada hanya tahu dia masuk surga. Ini Tuhan, saya senang juga sih. Tapi kalau saudara sendiri yang sudah pergi bersaksi, lalu ada orang yang datang, karena saudara ajak dia, mari dengar firman Tuhan, lalu dia bertobat, saudara punya sukacita akan lebih besar. Sebab itu saya selalu mendorong saudara, mari jadilah seperti orang-orang yang di Antioquia. Mereka seringkali menyebar, mereka pergi, mungkin karena ini dan karena itu, tetapi tetap bersaksi dan memberitakan Injil. Itulah sifat kekristenan pertama, senang melihat orang bertobat. Amin. Lalu hal yang kedua, kita melihat bahwa setelah bernapas datang ke sana, dia bersuka cita karena melihat karunia Allah.
ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap setia. Dia menasihati. Itu benar. Tetapi karena dalam ayat yang ke-23 itu dia berkata, ia menasihati mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, kalimatnya belum selesai. Dan kalimat utamanya saat tamanya, karena Barnabas adalah seorang baik. Nah, minggu lalu saya jelaskan kepada saudara tentang kata baik.